Lalu apa tanggapan dari IDI terkait dengan kontroversi orang yang mengaku sebagai profesor mikrobiologi sudah bergabung? Ada Bapak Slamet Budiarto, Wakil Ketua Umum PBID. Pak Slamet, selamat malam. Selamat malam. Pak Slamet, saya klarifikasi dulu. Jadi siapa sebetulnya Hadi Pranoto ini? Kemudian temuan atau riset yang disebutkan oleh dia ini, tanggapan dari IDI seperti apa, Pak Slamet? Saya nggak tahu siapa Hadi Pranoto. Karena saya kenal Hadi Pranoto itu dari Anji kan. Jadi mungkin silakan tanya ke Anji siapa Hadi Pranoto gitu loh. Tapi intinya bahwa ya harus lebih berhati-hati ke depannya bahwa dalam menyampaikan, kalau dia menyampaikan obat pertama, obat di awal itu adalah herbal dengan multifungsi, udah didata di Badan POM, mungkin lain perkara. Dan tidak menyebut dirinya seorang guru besar, dirinya seorang ahli mikrobiologi, mungkin lain perkara. Ini masalahnya beliau menganggap dirinya sebagai guru besar, ahli mikrobiologi. Yang kami takutkan kasihan masyarakat awam yang tidak mengetahui dengan gelar seperti itu otomatis wah jadi percaya kan begitu kan. Jadi itu Mbak. Oke, jadi nama Hadi Pranoto sekali lagi tidak ada di database IDI, kemudian tidak ada profesor mikrobiologi asal Indonesia yang namanya Hadi Pranoto ini ya? Ya sebagai anggota IDI tidak ada, tapi sebagai profesor mikrobiologi mungkin bisa tanya ke Menteri Dikti atau Mendikbud gitu. Oke, Pak Slamet, ini juga sekaligus membuat masyarakat kita semakin gampang, semakin bingung. Tapi harus dijelaskan juga bagaimana sebenarnya prosesnya ketika misalkan sebuah obat itu ya, atau misalnya hasil riset itu harus melalui proses yang seperti apa sih sampai nantinya ada klaim-klaim bahwa ini memang obat atau bisa menyembuhkan sesuatu. Itu seperti apa prosesnya? Sehingga masyarakat ini juga nggak gampang mencerna informasi-informasi yang seperti ini kan? Iya, ya prosesnya sangat panjang Mbak. Mungkin pertama diuji cobakan ke hewan, setelah diuji cobakan ke hewan, uji toksik, kemudian diujikan kepada sebagian kecil manusia, kemudian ditambah lagi sampelnya sampai semua terlalui baru dianggap sebagai obat. Contoh aja remdesivir yang ditemukan di Amerika, katanya itu uji klinis yang keempat juga gagal. Artinya memang sampai hari ini obat untuk yang spesifik virus COVID-19 ini ya belum ditemukan dan masih melakukan penelitian-penelitian. Oke, riset dan penelitian pun juga membutuhkan dan memakan waktu bertahun-tahun. Jadi nggak mungkin dalam waktu berminggu-minggu atau berbulan-bulan tiba-tiba ada gitu ya obatnya ya? Ya. Oke. Bisa saja cepat asal memenuhi syarat tadi 4 tahap tadi yang saya jelaskan. Oke, Pak Slamet, ini sekaligus juga bisa menjadi medium bagi Ikatan Dokter Indonesia atau IDI. Kita lihat mungkin selama pandemi ini banyak sekali riset-riset atau mungkin banyak sekali klaim-klaim lah ya, penemuan tidak berdasar yang mengemuka yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga menyesatkan pemikiran masyarakat di luar sana, membingungkan semuanya. Dari IDI seperti apa menanggapi ini? Ya kalau sifatnya itu adalah herbal tradisional kayak jahe, kunir, kunyit, itu tidak masalah, tapi kan tidak spesifik untuk COVID-19 tadi. Nah, jika menyatakan bahwa itu obat, maka harus memenuhi syarat, yaitu uji klinis. Ya dari penelitiannya panjang lah. Kalau herbal, ada herbal standar atau itu harus ke Badan POM. Jadi kepada ya media massa, televisi, elektronik, hati-hati dalam menyampaikan itu. Karena memang masyarakat ini kan lagi dirundung kesedihan. Betul. Harapannya sangat besar sekali gitu loh terhadap obat COVID ini. Tapi kalau hanya sekedar herbal, lolos uji toksisitas, ya nggak ada masalah. Cuma itu bukan termasuk obat, tapi masuk herbal terstandar atau herbal tradisional. Jadi itu aja. Oke, tidak termasuk obat ya.
Pak Slamet, bagaimana kemudian juga kita dibantu oleh IDI lah ya, menanamkan edukasi, menanamkan informasi pemikiran kepada publik, kepada masyarakat untuk tidak termakan nih informasi-informasi yang sifatnya sesat, informasi yang sifatnya hoax seperti sekarang? Ya, pertama harus mendapat dukungan media, gitu kan. Media dalam menghadirkan narasumber juga harus resmi dari Kementerian Kesehatan, dari pemerintah, atau dari IDI. IDI kan organisasi resmi yang diakui undang-undang. Nah, kemudian masyarakat juga jangan mudah percaya kepada, ya mohon maaf, yang tidak jelas narasumbernya dari mana. Itu kan harus diteliti kan gitu. Tapi saya memahami sekali masyarakat ini harapannya sangat besar sekali. Karena sudah capek 5 bulan, ya hampir 6 bulan ada COVID-19, ingin cepat ada obat, ingin cepat ada vaksin. Dan ini bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk ketenaran, untuk berdagang, dan lain-lain. Oke. Terakhir Pak Slamet, dengan adanya kasus yang kontroversi sekarang yang menghadirkan katanya Hadi Pranoto yang profesor mikrobiologi, apa yang akan dilakukan oleh IDI untuk kasus ini sehingga tidak akan menjadi bola liar nantinya? Ya, IDI akan terus-menerus melakukan komunikasi edukasi terhadap masyarakat melalui seminar awam dan lain-lain lah. Dan IDI juga hanya bisa menghimbau kepada pemerintah atau penegak hukum untuk melakukan klarifikasi. Kalau memang saudara Hadi Pranoto tidak benar dan dia mengaku-ngaku sebagai profesor, ya dia suruh minta maaf aja. Suruh minta maaf, tidak mengulangi lagi. Dan ini sebagai pembelajaran bagi yang lain-lainnya. Kalau ini mereka andekan si Hadi Pranoto ini berbohong, itu kan bisa diproses secara hukum, kan begitu. Tapi itu bukan kewenangan IDI, kita hanya menghimbau aja. Oke, jadi tidak akan ada atau tidak akan melakukan meminta klarifikasi atau komunikasi dengan yang bersangkutan ya, Pak Slamet ya, dari IDI ya? Oh, kalau identitasnya jelas, alamatnya di mana gitu loh ya. Kalau memang betul dia menemukan herbal seperti itu dan punya fungsi untuk mengobati COVID, kita malah akan mendampingi dalam penelitiannya. Tidak keluar-keluar bahwa ini sudah dipakai oleh 2.500 orang dan sembuh. Itu kan saya tidak tahu kebenarannya, tapi kalau IDI dia punya data, malah kita tidak resisten, bukan, tapi kita akan mendampingi apakah ini benar atau tidak untuk uji klinik yang benar. Kalau hanya sekedar herbal, cukup uji toksisitas didasarkan ke Badan POM, udah selesai kan gitu. Atas pernyataan ini apakah akan meminta klarifikasi atau pertanggungjawaban sehingga nanti mungkin akan ada proses ke depannya, Pak Slamet? Maksudnya? Saya untuk menghubungi yang bersangkutan, apakah betul klaim-klaim yang disebutkan dalam wawancara tersebut betul ada buktinya, betul kebenarannya sehingga tidak akan menjadi rancu ke depannya? Ya, sampai hari ini kami namanya aja kita baru tahu, apalagi alamatnya. Yang tahu hanyalah artis Anji lah. Dan kalau dia berbohong itu ada konsekuensi hukum dan tentunya Polri bisa bertindak. Gitu. Karena ini akan meresahkan masyarakat. Kasihan masyarakat yang tidak tahu. Oke, jadi hanya Anji yang tahu kebenarannya juga dan dari mana akhirnya mendapatkan narasumber ini ya. Baik, terima kasih Pak Slamet waktunya untuk CNN Indonesia Connected malam hari ini. Sekali lagi terima kasih.